Halo Sobat MSG, balik lagi di MSG bersama narator magang. Oke, balik lagi dengan saya. Kali ini narator magang akan membawakan sebuah alur cerita yang agak sedikit-sedikit psikopat gitulah. Yang mana film ini bercerita tentang laki-laki yang memiliki indera penciuman yang amat sangat tajam. Tapi karena kemampuannya itu, dia malah terobsesi dengan bau-bauan harum dari sebuah parfum yang pernah dia hirup. Karena hal itu, dia sangat terobsesi dan bertekad akan menciptakan parfum baru yang bisa mengguncang dunia. Dan inilah Parfum, The Story of Murder. Film dibuka dengan seorang pria yang diseret dengan rantai oleh beberapa orang untuk menuju sebuah balkon. Di bawah balkon sudah banyak orang yang menunggu pria ini. Tapi semua orang-orang di bawah terus menghina dan mengutuk pria yang berada di atas balkon. Lalu seorang pria membuka sebuah lembaran kertas yang berisi sebuah vonis yang akan dijatuhkan kepada pria ini. Pria kurus dan lusuh ini bernama Jean Baptiste. Kita panggil saja dia Jean. Jean dituduh melakukan sebuah kejahatan yang tak termaafkan. Oleh karena itu, hakim memberikan sebuah vonis hukuman mati dengan cara digantung hingga tewas. Dan waktu pun mundur beberapa puluh tahun yang lalu di sebuah pasar ikan di pinggiran kota Paris. Sebuah pasar yang sangat kotor dan busuk. Lalu kita akan menuju pada seorang wanita hamil penjual ikan. Wanita ini tampak kesakitan. Dengan segera wanita ini merebahkan dirinya di bawah meja dan mulai meronta kesakitan. Wanita ini melahirkan seorang bayi yang mana bayi ini akan langsung dibuang di tumpukan ikan busuk di bawah meja. Tak lama berselang, bayi yang dibuang wanita ini mulai mengendus bau yang sangat busuk. Dan bayi ini pun mulai menangis karena suara tangisannya yang sangat keras membuat seisi pasar mencari di mana sumber suara itu. Saat pencarian selesai, semua orang terkejut dengan bayi yang dibuang di tumpukan ikan busuk di bawah meja. Karena itu, wanita yang melahirkan tadi ditangkap dan dihukum gantung. Kemudian, Jane dibawa menuju sebuah panti asuhan yang dikelola oleh seorang wanita bernama Madame Gaia. Tapi di sana, Jane tidak mendapatkan sambutan yang baik dari anak-anak penghuni panti asuhan itu. Jane dianggap mengganggu mereka dan akan dicelakai. Tapi untungnya Madame Gaia mengetahuinya dan langsung menyelamatkan Jane. Waktu pun berlalu dengan cepat. Jane saat ini berusia 5 tahun. Jane kecil sangat tertarik dengan berbagai macam bebauan yang dia temui. Mulai dari bau ranting pohon, bahkan bau busuk pun dia cium. Indera penciuman Jane begitu tajam sampai bau telur katak pun tercium olehnya. 8 tahun pun berlalu. Jane kini sudah beranjak remaja. Madame Gaia, pemilik panti asuhan itu membawa Jane menuju seorang pedagang kulit. Madame Gaia ingin menjual Jane sebagai buruh. Setelah harga disepakati, uang diberikan, Madame Gaia meninggalkan Jane di penjual kulit itu. Tapi malang tak bisa dihindari, Madame Gaia dirampok dan semua uang hasil penjualan Jane diambil oleh perampok itu. Dan Madame Gaia tewas setelah perampokan itu. Setelah itu, Jane ikut dan bekerja dengan si penjual kulit itu. Jane sangat rajin dan loyal dengan apapun pekerjaan yang dia lakukan. Sampai-sampai Jane menjadi panutan untuk seluruh pekerja di sana. Suatu hari saat sedang bekerja, si penjual kulit mengajak Jane untuk pergi ke kota untuk menjual kulit miliknya. Sesampainya di kota, Jane sangat kagum dengan berbagai macam bebauan yang dia cium. Mulai dari bau makanan, orang, bahkan bau paling busuk pun dia terus cium. Sampai di suatu titik, dia mencium bau harum yang membuat Jane berhenti dan mematung di depan sebuah toko parfum. Jane hanya bisa melihat dari balik kaca sebuah parfum yang sangat terkenal bernama Amor de Psyche yang dibuat oleh ahli parfum muda bernama Felicia. Tapi bau harum itu tidak cukup membuat Jane terdiam. Jane segera pandangannya teralihkan saat melihat seorang gadis yang lewat.
sangat terpanah dengan bau harum yang dipancarkan dari gadis itu. Karena terbius dengan harum dari gadis penjual buah itu, membuat Jane mengikuti gadis itu. Tanpa sadar, Jane terlalu dekat yang membuat gadis cantik ini panik dan berteriak. Tapi secara refleks, Jane mendekat gadis itu hingga tewas. Dan bau harum dari gadis itu pun perlahan menghilang. Jane menyadari kalau dia tidak bisa merasakan bau harum itu lagi. Saat bau gadis itu semakin menghilang, Jane memikirkan cara agar bau yang dia inginkan tidak cepat menghilang. Lalu cerita berganti pada penjual parfum bernama Baldini. Baldini merupakan seorang pembuat parfum yang pernah jaya di masa lalu. Tapi semenjak datangnya parfum Amor de Besaiki yang membuat ketenarannya perlahan-lahan menghilang seperti parfum yang dia buat. Baldini sebenarnya sangat mengagumi parfum Amor de Besaiki ini dan berusaha memecahkan ramuan di dalamnya. Tapi sayang, Baldini hanya bisa menemui kegagalan demi kegagalan saat mencoba membongkar ramuan dari parfum itu. Setelah lelah mengotak-ngatik parfum itu, Baldini tertidur di meja kerjanya. Kemudian Baldini terbangun karena suara ketukan pintu. Kemudian Baldini bergegas turun dan membuka pintu. Saat di bawah, Baldini bertemu dengan Jane yang mengantarkan kulit kambing pesanannya. Saat masuk ke dalam rumah Baldini, Jane terkesima dengan bau harum yang berada di dalam rumah itu. Setelah menaruh kulit kambing itu, Jane bertanya, dengan parfum Amor de Besaiki yang digunakan oleh Baldini. Awalnya Baldini membantah dan menolak telah memakai parfum itu. Tapi sayangnya, indera penciuman Jane terlalu tajam untuk ditipu. Jane juga mengatakan kalau dia bisa membuat racikan dari parfum Amor de Besaiki dengan tepat. Baldini mendengarkan kalimat itu mengatakan kalau Jane terlalu sombong dan meminta Jane untuk membuktikan perkataannya. Tanpa ragu, Jane mengambil semua bahan dan esensi yang dia butuhkan, lalu mulai meracik parfum Amor de Besaiki. Saat Baldini mencobanya, Baldini merasa terkejut dengan keharumannya yang persis sama dengan Amor de Besaiki. Tapi Jane mengatakan kalau parfum Amor de Besaiki ini tidaklah sempurna dan Jane bisa menyempurnakannya kembali. Kemudian Jane menambahkan beberapa esensi lagi. Setelah tercampur, parfum diberikan pada Baldini. Saat Baldini menghirupnya, Baldini seakan melayang dan berhenti di sebuah taman yang indah. Baldini hanya bisa terdiam seakan tidak percaya. Kemudian di besok paginya, Baldini menemui si penjual kulit dan memberikan uang untuk menebus Jane dari tangan si penjual kulit. Dan penjual kulit melepaskannya dengan senang hati. Malam harinya, si penjual kulit tertabrak oleh sebuah kereta kuda dan terperosok ke dalam sungai hingga tewas. Sementara itu, semenjak Jane bekerja di toko parfum Baldini, toko parfum tua milik Baldini banjir pembeli, yang mana parfum racikan Jane memperoleh ketenaran yang luar biasa yang dibeli oleh orang kaya dan para bangsawan di sana. Setelah itu, Baldini mengajarkan Jane untuk meracik sebuah parfum, di mana Baldini menjelaskan parfum terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama ialah wangi yang memberikan kesan pertama kali bertemu orang yang menciumnya. Bagian kedua ialah wangi yang bertahan selama berjam-jam, yang mana ini adalah bagian inti dari parfum. Yang ketiga ialah sisa atau jejak parfum yang bisa bertahan selama berhari-hari. Dan masing-masing bagian ini terdiri dari 4 esensi. Baldini juga menceritakan mengenai sebuah legenda dari parfum yang ditemukan di makam Fir'aun yang wanginya dapat membuat orang terbang. Sedangkan parfum itu sudah disimpan dalam bejana selama beribu-ribu tahun. Dan siapa yang menggunakan parfum itu, orang-orang akan tunduk dan tekuk lutut kepadanya. Tapi Baldini juga menambahkan kalau semua itu hanyalah sekedar legenda. Lalu Jane mulai diajarkan cara membuat parfum dengan cara menarik esensi dari bunga mawar. Dan Jane berhasil membuatnya. Dari sini Jane mulai mengekstrak benda-benda yang dia temui, mulai dari besi, tembaga, kaca, bahkan seekor kucing. Tapi semuanya gagal, dan Baldini menemukan Jane yang mengacak-ngacak tempatnya. Jane merasa sangat frustasi karena tidak bisa menarik semua bau itu. Karena rasa frustasi Jane jatuh sakit. Kemudian Baldini memberitahu cara mengekstrak bau yang dia mau dengan datang ke sebuah kota penghasil esensi terbaik. Tapi Baldini
tidak bisa membiarkan Jane pergi tanpa memberikan 100 resep parfum baru, dan Jane menyanggupinya. Kemudian Jane memberikan 100 formula itu. Setelah itu Jane pergi dari toko Baldini untuk ke kota penghasil parfum itu. Saat akan pergi tidur, Baldini merasa sangat puas karena memiliki 100 formula itu. Tapi malang, rumah Baldini runtuh. Baldini pun tewas. Terlihat siapapun yang ingin berpisah dengan Jane pasti akan tewas. Dan perjalanan Jane pun dimulai. Jane terus berjalan menuju kota itu. Tapi dia singgah di sebuah gua di tengah perjalanannya. Saat masuk ke dalam gua itu, Jane sangat tidak bisa merasakan bau di sekitarnya. Yang dia rasakan hanyalah bau tubuhnya sendiri. Jane sangat merasa tenang dengan suasana hening ini. Entah berapa lama Jane sudah berada di dalam gua itu, rambut Jane mulai memanjang dan lusuh. Lalu Jane teringat dengan gadis yang pertama kali dia bunuh. Jane mengingat tujuan kenapa dia melakukan perjalanan ini. Di besok paginya, Jane melanjutkan perjalanan menuju kota penghasil esensi terbaik ini. Jane terus berjalan hingga tiba di kota itu, yang disambut dengan perkebunan bunga yang demikian luas. Di saat Jane terpaku dengan hamparan bunga itu, pandangan Jane teralihkan dengan bau yang pernah hilang dari indera penciumannya. Jane melihat seorang gadis yang berada di kereta kuda yang sedang lewat. Jane terpaku saat melihat gadis ini dan menikmati aroma yang dipancarkan dari gadis itu. Lalu Jane mengikuti gadis itu hingga masuk ke dalam kota. Jane terus mengikuti gadis ini dan menyelinap ke dalam rumah gadis ini hanya untuk menikmati aroma dari gadis ini. Gadis ini bernama Laura. Dan kini Jane sudah bekerja di sebuah perkebunan bunga. Jane bisa bekerja di sana karena rekomendasi dari Baldini. Setelah itu Jane mulai melancarkan aksinya. Jane menculik seorang gadis kemudian dimasukkan ke dalam tangki yang biasa digunakan untuk mengekstrak bunga. Jane melakukan ini secara sembunyi-sembunyi. Tapi Jane hampir saja ketahuan. Dengan tipu muslihat Jane dapat mengecoh pria yang akan melihat isi di dalam tangki itu. Kemudian Jane menyadari kalau eksperimennya untuk mengekstrak bau dari gadis cantik ini telah gagal, karena hasil dari ekstrak itu tidak menghasilkan bau apapun. Tapi Jane tidak mau menyerah. Jane menggunakan cara baru, menggunakan minyak hewan atau lemak hewan. Kemudian Jane menyewa seorang gadis penjual serabi lembut keliling. Awalnya gadis ini mau dilakukan eksperimen dengan imbalan dibayar. Tapi saat tahu Jane menggunakan sebilah pisau untuk mengekstrak kulitnya, wanita ini pun menolak. Karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Jane menebas kepala dari gadis ini, kemudian baru melumurinya dengan lemak hewan. Setelah lemak didapat, Jane pun membuang mayat dari gadis ini ke dalam sungai. Setelah mendapatkan bau gadis itu dari lemak hewan yang dioleskan, Jane langsung menyampurnya dengan alkohol, kemudian dipanaskan. Setelah proses panjang ini, hasil pun didapat, dan Jane dapat mengekstrak bau dari gadis ini. Karena itu, Jane mulai melakukan aksinya lagi dengan menculik gadis-gadis yang masih suci untuk diekstrak kembali. Kemudian, Jane mulai menculik 2 gadis kembar sebagai korban kedua dan ketiga, kemudian membuang mayatnya ke sungai. Karena kejadian ini membuat penjagaan di kota diperketat, yang membuat orang tidak bisa keluar masuk dengan leluasa. Tapi hal ini tidak mencegah Jane. Dengan kemampuan indera penciumannya, Jane selalu bisa meloloskan diri dengan mudah. Jane memulai aksinya lagi. Korban terus berjatuhan hingga mencapai 12 korban. Jane masih butuh 1 lagi esensi untuk melengkapi 13 esensi untuk membuat parfum terbaik di dunia. Dan yang akan menjadi korban ke-13-nya ialah Laura. Sementara itu di kota, rapat para petinggi dilakukan untuk mencari dan menghentikan pembunuhan berantai ini. Di sela-sela perdebatan petinggi ini, salah satu kurir mengabarkan kalau pembunuh berantai itu telah ditemukan, dan semua orang menjadi lega. Sementara itu, ayah Laura tidak percaya karena pelaku yang ditangkap memperkosa semua korbannya, sedangkan pelaku yang membunuh 12 gadis ini tidak memperkosanya. Jadi ayah Laura sadar kalau teror ini belum berakhir. Sementara itu Jane merencanakan untuk membunuh Laura yang akan dibuat menjadi esensi ke-13 yang akan menyempurnakan seluruh parfum milik Jane. Sementara itu ayah Laura menyadari kalau putrinya berpotensi menjadi korban ke-13.
Ditambah lagi Laura masih suci dan merupakan gadis tercantik di kota ini. Karena itu ayah Laura membawa Laura pergi menjauh dari kota ini. Tapi sayangnya Jane sedang tertidur, lalu terbangun. Jane menyadari kalau bau Laura menjauh pergi. Kemudian Jane bergegas mengejar Laura dan mulai melacaknya. Sementara itu seekor anjing dari korban pertama menemukan pakaian dari gadis-gadis dan wanita yang diculik oleh Jane yang dikubur dalam kamar Jane. Bos Jane sadar kalau pelaku dari pembunuhan ini ialah Jane. Waktu pun berganti. Jane sudah bisa melacak di mana keberadaan Laura yang berada di sebuah kastil. Di malam harinya, Jane melancarkan aksinya. Jane menyelinap ke dalam kastil itu. Karena indera penciuman Jane begitu tajam, Jane dapat mengetahui di mana kunci itu. Kemudian mengambilnya dan masuk ke dalam kamar Laura. Sebelum memulai aksinya, Jane melihat sebentar kecantikan Laura. Lalu cerita berganti. Di besok paginya, ayah Laura membuka kamar Laura. Ayah Laura terkejut saat melihat putrinya sudah tewas di atas tempat tidurnya. Dan Jane berhasil mengambil aroma dari Laura yang menyempurnakan parfum miliknya. Lalu Jane mencampur 13 esensi itu dan terciptalah parfum dalam legenda yang pernah diceritakan oleh Baldini. Tapi sayangnya aksi Jane kali ini harus berakhir dan Jane pun ditangkap. Dan kita akan kembali ke awal scene film. Karena kejahatan Jane divonis hukuman mati. Namun sesaat sebelum dieksekusi, Jane menggunakan sedikit parfumnya yang membuat semua penjaga penjara bertekuk lutut di bawah kakinya. Dan yang terjadi berikutnya akan jauh lebih mencengangkan, yang mana Jane masuk ke dalam tempat eksekusi menggunakan kereta kuda dan menggunakan pakaian terbaik layaknya bangsawan. Saat Jane turun dari kereta, semua orang yang tadinya menghinanya langsung bertekuk lutut di bawah kakinya, termasuk sang Alguju. Lalu Jane menggunakan sedikit parfumnya di sapu tangan miliknya, kemudian dikibaskannya, yang membuat semua orang seakan melayang sampai-sampai pendeta di sana mengatakan kalau Jane merupakan seorang malaikat. Yang terjadi berikutnya akan jauh lebih gila. Jane meneteskan parfum itu lagi di sapu tangannya, kemudian dikibaskan. Semua orang seakan terbius, kemudian mulai melakukan santap kasih bersama. Namun, ada satu orang yang tidak terpengaruh dengan aroma parfum itu, ialah ayah Laura. Ayah Laura berusaha untuk menghentikan semua kegilaan Jane, tapi pengaruh parfum itu terlalu kuat. Pada akhirnya, ayah Laura pun tunduk dan menangis di hadapan Jane. Kemudian, setelah kejadian itu, penyelidikan dilanjutkan dengan penyelidikan baru. Warga kota menganggap Jane terlalu suci untuk melakukan semua kejahatan itu. Jadi mereka menangkap mantan bos Jane yang menemukan baju korban tadi, kemudian mengeksekusinya. Lalu kasus pun ditutup. Sementara itu, Jane sudah pergi dari kota itu dan berada di setengah perjalanan menuju Paris. Jane masih memiliki sisa parfum itu. Jane bisa saja menggunakannya untuk menaklukkan kota dan menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan. Dengan kekuatan parfum itu, Jane bisa saja dicintai oleh semua orang. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh parfum ini, ialah dicintai dan mencintai seikhlasnya selayaknya manusia. Jadi, Jane sudah persetan dengan semuanya. Karena pada akhirnya, Jane akan tetap sendirian. Malam harinya, Jane tiba di Paris, tiba di pasar tempat dia dilahirkan. Dia berdiri mematung sambil melihat gelandangan yang menghangatkan dirinya dari dingin yang menyerang. Lalu Jane melumuri seluruh tubuhnya dengan sisa parfum yang dia miliki. Gelandangan-gelandangan itu seakan kerasukan oleh sesuatu, kemudian menghampiri Jane. Pesona parfum itu begitu kuat sampai orang-orang ini memakan Jane. Di sini, Jane hanya diam, tak melawan. Saat semuanya selesai, tidak ada yang tersisa lagi dari diri Jane selain baju dan sisa botol parfum miliknya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi ending dari film Parfum The Story of Murder. Dan semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Untuk kali ini dulu ya. See you next video.
Jangan lupa like, comment, subscribe, bahkan dislike pun juga nggak apa-apa, seperti biasa. Ciao!